Pagi Pak. Selamat pagi Bu Marta. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah baik dan sehat Bu Marta. Saya mengucapkan terima kasih Pak untuk waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Baik Pak, pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolahan, apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini kami sebagai pemegang tampuk pimpinan di sekolah ini berusaha untuk mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada. Di antara permasalahan-permasalahan tersebut tentu ada permasalahan yang sifatnya adalah biasa, kemudian permasalahan yang sifatnya agak serius. Nah, ini kita bedakan. Dalam hal penanganan atau penyelesaian masalah selalu saya kategorikan sesuai dengan kepentingannya. Apalagi masalah-masalah yang terkait dengan masalah anak, masalah guru, kemudian masalah lingkungan sekolah, ini selalu kami utamakan. Ya Bapak, jadi selama ini bisa diklasifikasikan dulu apakah permasalahan itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral, kan Pak? Betul Bu. Ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak, langkah apa yang kira-kira Bapak ambil untuk mengambil keputusan dari setiap permasalahan di sekolahan, terutama berkaitan dengan dilema etika? Ya. Sebelum permasalahan ini kami putuskan, tentu kami mempunyai kewajiban untuk mengkaji dulu permasalahannya. Nah, sejauh mana bobot permasalahan itu, sehingga nanti di dalam proses penyelesaiannya masalah itu tidak akan menyebabkan atau menimbulkan masalah yang baru. Tetapi ketika kita selesaikan, kita putuskan, jadi masalah itu akan selesai, tidak akan muncul lagi. Dan tentu penyelesaian ini adalah penyelesaian yang terbaik, yang tidak merugikan pihak-pihak lain, baik itu di sekolah, merugikan guru, merugikan siswa, atau merugikan masyarakat. Jadi dipertimbangkan terlebih dahulu ya Pak, dilihat dulu permasalahannya sejauh mana, lalu dipertimbangkan ketika mengambil keputusan itu apakah ada nilai-nilai kebaikan, dan tentunya Bapak berharap keputusan yang diambil itu tidak akan merugikan semua pihak, baik guru maupun siswa. Seperti itu. Baik Pak, selanjutnya ketika Bapak diperhadapkan dengan permasalahan tadi lalu diidentifikasi, ditimbang-timbang sebelum mengambil keputusan itu, apakah menurut Bapak itu adalah cara yang efektif? Begini Bu, jadi sebelum kita mengambil keputusan tentu kita harus pertimbangkan. Kami bekerja di sekolah ini tidak sendiri, kami dibantu oleh para bapak dan ibu guru, baik itu guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Nah, hal-hal yang sekiranya terkait dengan kepentingan kita bersama, tentu sebelum kami putuskan, saya akan menyampaikan ataupun saya akan sharing dengan bapak ibu guru. Nanti dikoordinasikan dulu ya Pak ya dengan teman-teman juga bapak ibu guru yang ada di sini. Baik Pak, kira-kira adakah sebuah tantangan apa atau tantangan yang ada ketika Bapak ingin mengambil sebuah keputusan dari sebuah permasalahan? Ya, tantangan tentu ada Ibu Marta. Jadi setiap keputusan yang sudah ditetapkan tentu akan mengikat kepada yang lain. Contoh misalkan ya di sekolah kita ini hal terkait dengan tata tertib sekolah begitu
tentu itu semuanya bagaimana tata tertib itu dicanangkan atau kita sepakati, yang mana tata tertib itu sifatnya bisa dilaksanakan secara menyeluruh, baik itu guru ataupun pihak siswa. Bahkan juga menyangkut dari luar sekolah itu sendiri, sehingga ketika ada orang yang masuk ke sekolah kita misalkan, itu setidaknya dia sudah tahu, oh begini aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah kita ini. Gitu. Kemudian tantangan yang lain, tentu setiap persoalan, setiap keputusan yang diambil itu akan menyangkut tentang hati nurani dari kita semuanya. Oleh karena itu kami berharap setiap keputusan yang diambil itu nanti secara menyeluruh dapat dilaksanakan tanpa rasa atau tanpa ada keterpaksaan. Jadi mereka melaksanakan itu dengan senang hati, bahkan itu adalah bagian dari disiplin kita di dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya Pak, saya mau bertanya, apakah di sekolah ini ada tata kelola atau prosedur yang baku ketika menghadapi sebuah permasalahan dilema etika? Tentang prosedur penanganan permasalahan, tentu kami juga memberikan satu klasifikasi. Jadi sejauh mana permasalahan itu muncul dan sejauh mana dampak terhadap kepentingan kita bersama. Kami tentu berupaya untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Namun ketika masalah itu kami rasa tidak bisa kami selesaikan secara dinas di sekolah ini, tentu kita punya atasan. Kami punya lembaga yang lebih di atas kami, yaitu Perwil tentunya, ataupun pengawas sekolah. Nah, disitulah kami di dalam melaksanakan koordinasi kerjasama masalah atau hal-hal yang muncul di sekolah. Selama permasalahan ini dapat kita selesaikan secara internal, kami dan Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya kira itu sudah cukup. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya sudah terjawab oleh Bapak tadi, karena pertanyaan selanjutnya adalah siapa saja orang-orang yang mungkin bisa diajak koordinasi atau membantu Bapak ketika dihadapkan pada permasalahan khususnya di ketika di sekolah. Tadi Bapak sudah menyampaikan tentu saja kalau masalah itu bisa diselesaikan secara intern sekolah bersama Bapak Ibu guru akan diselesaikan di sini, tetapi misalnya itu tidak bisa diselesaikan di sekolah, Bapak akan meminta bantuan pengawas atau koordinator tadi Pak. Itu pertanyaan selanjutnya sudah terjawab. Terima kasih Pak. Ini yang terakhir sekali pertanyaan saya, Bapak menjadi kepala sekolah di sini sudah berapa tahun ya Pak? Ya, kami sudah semenjak tahun 2016. Jadi kalau sesuai dengan masa jabatan kami adalah sudah masuk ke periode yang ketiga ini. Luar biasa sekali ya Pak. Nah, dengan masa kerja Bapak sebagai kepala sekolah yang sudah begitu banyak, pembelajaran apa yang bisa dipetik oleh Bapak ketika selama ini Bapak menjadi kepala sekolah dan diperhadapkan dengan berbagai permasalahan tersebut? Bagi kami bahwa pengabdian itu adalah sesuatu yang utama, karena di dalam setiap pengabdian tentu kita akan belajar banyak permasalahan, dan permasalahan yang muncul itu adalah merupakan satu proses pendewasaan. Bagi kami hal-hal yang demikian itu sesuatu yang menyenangkan bagi kami. Karena Karena misi dari kerja kita itu adalah bagaimana satu lembaga pendidikan itu ada peningkatan, Bapak Ibu, ada peningkatan. Nah,
sekecil apapun sebuah peningkatan tentu harus kita apresiasi ataupun kita anggap satu keberhasilan. Nah, sehingga di perjalanan bekerja yang berikutnya ini kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita raih. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi satu hal yang menjadi saya petik dari apa yang disampaikan Bapak, setiap permasalahan itu tidak menjadikan kita menjadikan Bapak putus asa, patah semangat, namun itu sebagai motivasi untuk kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Dan sebuah pekerjaan itu sebuah amanah yang harus kita laksanakan dengan senang hati, walaupun mungkin tantangan ada, tetapi tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, tentunya Pak, terima kasih sekali Pak untuk waktunya, untuk kesempatannya hari ini. Doa kami Bapak selalu sehat dan panjang umur. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Ini baik, sehat ya. Senang bertemu dengan Pak Nur Hamid siang hari ini. Dan mohon maaf Pak, kali ini saya mau merepotkan Bapak untuk menanyakan beberapa hal berkaitan dengan jabatan Bapak selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Parakan Wetan. Mohon maaf Pak, menjabat kepala sekolah sudah berapa tahun ya? Sudah 12 tahun. Luar biasa ya Pak ya, sudah 12 tahun menjadi kepala sekolah, dan tentunya sebelumnya juga sudah pernah menjadi guru ya Pak ya. Berapa tahun Pak menjadi guru? Gurunya 8 tahun. Luar biasa sekali ya Pak, tentunya masa kerja yang begitu lama, khususnya juga ketika menjabat kepala sekolah sudah 12 tahun, ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa ya Pak ya. Baik Pak, berkaitan dengan hal tersebut, jabatan Bapak sebagai kepala sekolah di sini, saya mau menanyakan Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada atau permasalahan yang ada di sekolah ini? Apakah itu permasalahan berkaitan dengan dilema etika atau berkaitan dengan rujukan moral? Terima kasih. Kendala-kendala ataupun faktor-faktor antara dilema tentang moral, dilema etika di SD 2 Parakan Wetan, alhamdulillah ada beberapa hal memang ya, karena sekarang ini beda itu ya, nama saya tidak ada karena yang bisa itu anaknya saya sendiri itu mungkin beda ya alamnya memang antara tahun 80-an dengan kelahiran sekarang 90-an kan gitu. Ya banyaklah. Ya salah satunya misalnya tadi izin, pamit dan sebagainya. Saya beri solusi begini, saya panggil tidak melalui rapat khusus saja sendiri, kami sendiri menghadap saya berikan solusi apa alasannya, kenapa jenengan kok jalannya misalnya terlambat, kenapa jenengan kok beberapa hari ini kok agak murung dan sebagainya, ada apa, coba solusi apa jenengan bisa coba utarakan dengan kepala sekolah, jangan diekspos ke ya Pak. Jadi setelah saya identifikasi, oh ternyata si A ini, guru A ini punya masalah seperti ini misalnya. Nah, sehingga saya bisa memberikan solusi yang terbaik, yang tidak menyakitkan hati dan sebagainya. Yang terpenting adalah dia mau bekerja, sekolah, urusan sekolah dia sekolah, urusan rumah tangga profesional ya Pak ya. Profesionalitas ya. Baik Pak. Itu solusi untuk menghadapi sesuatu yang guru ya. Betul Pak ya. Lalu ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan, ketika menghadapi permasalahan, dan itu adalah permasalahan yang termasuk dilema etika, ketika seseorang itu atau Bapak harus memutuskan sesuatu, sedangkan itu benar antara benar dan benar, lalu bagaimana yang akan
Bapak putuskan. Betul ya, misalnya ya, contoh tadi ya, misalnya tanggal menikah, jelas ya, jelas segi sosial jelas ada ya. Masa tetangga meninggal tidak melayan. Namun demikian saya suruh absen dulu atau gimana, datang dulu, anak-anak diberi tugas dulu, baru pamit, silahkan monggo. Itu ya, itu misalnya seperti itu. Kemudian misalnya menjaga ada saudara yang jauh, sakit atau meninggal, ternyata guru tersebut bisa memberikan solusi, misalnya pamit dulu, Pak, minta maaf, ini ada ini dan sebagainya. Saya persilakan monggo, asalkan anak sudah ditugas. Jadi tidak mengesampingkan tugasnya sebagai seorang guru, gitu ya Pak. Baik Pak. Lalu selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil ketika menghadapi itu apa? Mungkin pertamanya seperti ini, kayak tadi kan sudah disampaikan satu dipanggil mungkin ya, terus yang kedua apa, ketiga apa, baru Bapak bisa memilih langkah yang pertama tadi mana? Saya panggil ya, panggil pertama, kedua, misalnya ada lagi tiga dan sebagainya. Kemudian saya beri solusi. Oh ini seperti ini, nah, nanti kita tulis. Ya, tulis. Kok tulisannya kamu lisan? Lisan? Oh, kok masih seperti ini? Saya beri just. Ya, justice-nya bagaimana? Mas, Bu, itulah. Ini jenengan kan sudah komit untuk menjadi guru. Tanggung jawab guru, tupoksinya guru apa? Sedangkan keluarga, tupoksinya keluarga. Monggo, silakan, jangan pilih mau tetap menjadi guru ataupun berkeluarga gitu. Harus ada keputusan terakhir. Jadi tidak harus dimengke, didiamkan, enggak. Tapi harus ada solusi untuk menjustis keputusan apapun risikonya, itu risiko seorang pemimpin. Berarti kalau saya bisa meringkas, tentu punya langkah-langkah yang pertama bisa dibicarakan secara baik-baik ya Pak ya. Tapi kalau memang itu berkelanjutan, mungkin dipanggil secara formal, lalu juga membuat surat, surat peringatan gitu ya Pak. Betul sekali. Lalu yang berikutnya Pak, apakah langkah yang Bapak ambil tadi merupakan menurut Bapak itu sebagai langkah yang efektif Pak? Saya kira iya ya, karena apa? Daripada nanti ini kasusnya itu keluar, memang jangan sampai ya, misalnya kekeluargaan ya, diselesaikan dulu kekeluargaan ini. Ya. Kemudian langkah berikutnya, kalau tidak terima misalnya, orang tua atau apa, saudara dan sebagainya, ya diajak berembuk, ini kalau bagaimana? Bisa ada pihak yang lain, bisa untuk menguatkan. Oh, ini kasusnya seperti ini. Lalu selanjutnya, jadi tadi yang disampaikan Bapak, langkah-langkah itu menurut Bapak itu sebuah cara, langkah yang efektif, gitu ya Pak, ketika harus mengambil sebuah keputusan menghadapi risiko juga pasti ada risiko. Iya, betul. Lalu selanjutnya Pak, sejauh ini apakah ada hambatan atau hambatan-hambatan apa saja yang sering kali Bapak temui ketika Bapak harus mengambil keputusan tersebut? Selama ini merasa menjadi kepala sekolah di PB2 belum ada hambatan yang saya alami. Untuk khususnya untuk guru ya, kalau wali murid itu banyak kalau wali murid banyak laporan-laporan dan sebagainya, ini saya panggil wali murid ini apa, oh si guru si A B C D, karena yang namanya kekeluargaan itu kan beda-beda hasilnya. Guru kelas 1, 2, 3 sampai 6 kan beda. Tapi alhamdulillah kalau yang guru bisa ya Pak ya. Jadi tantangan-tantangan yang ada itu maksudnya bisa terlewati dan tidak ada tantangan yang berarti begitu ya Pak ya. Semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Baik Pak. Iya. Lalu yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau sebuah peraturan khusus di sekolah ini ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan D5 etika Pak? Dulu waktu sebelum di SD 2 Paramita saya di PK3 ada, namun di PW2 karena saya menjabat sebagai ketua K3S dan banyak keluar, anuan saya untuk kasus-kasus seperti itu
tidak tercatat ya. Oh, Cuma begitu. laporan Iya. tidak tercatat. Berarti selama ini Iya, langsung yang- lisan iya. atau Iya, lisan Jadi, langsung ke kita putuskan Putuskan, begitu ya iya, Pak iya, ya, iya. sesuai dengan langkah-langkah Iya, tadi iya, ya, iya. betul ya. Lalu Pak, kira-kira ketika Bapak menghadapi kasus-kasus dilema etika dan harus mengambil keputusan itu, adakah orang-orang yang membantu Bapak atau yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut? Oke. Saya dibantu, saya minta seringkali dengan yang saya anggap senior. Iya. Walaupun masih usia muda, Iya. tapi pemikirannya dewasa, itulah yang saya anggap senior. Iya. Dan senior itu bukan berarti usia, Iya. tapi senior itu dianggap dia memilih dewasa. Bisa dijak bicara, solusinya bagaimana. Saya itu yang saya ajak. Iya. Saya seringkali membutuhkan guru-guru seperti itu. Baik, berarti melibatkan ya, teman-teman tidak sendiri. dulu ya. Kalau ada apa-apa nanti kan kita Betul. jalan sendiri. Selain itu Pak, mungkin teman-teman kepala sekolah atau dari kedinasan pernahkah dilibatkan? Selama ini saya belum pernah melibatkan baik rekan-rekan kepala sekolah ataupun korbil, Iya. belum pernah. Berarti Karena permasalahannya itu hanya agak intern ya Pak ya, bisa diselesaikan sendiri ya, luar tidak biasa. diekspos keluar. Iya, tapi misalnya ini Pak, Iya, misalnya iya. suatu saat menghadapi permasalahan itu dan Bapak merasa ini Oh, itu perlu. bukan ya bukan ranahnya saya Iya, iya. aja, tetapi harus juga melibatkan orang lain. Apakah Ah. itu akan Bapak lakukan juga untuk berkolaborasi? Insya dengan Allah mereka? saya lakukan karena apa? Ini kita kan kolaborasi dengan dinas ya. Iya, Yang terpenting di sini karena bawahan, atasan, ada bawahan ya. Guru kepala sekolah, atasannya lagi kepala sekolah kan pengawas. iya. Seringkali saya konsultasi dengan pengawas. Nanti kalau pengawas tidak kan sama Pak Korbil, dua-duanya saya datangkan. Saya Iya. ada permasalahan seperti itu yang agak berat misalnya. Tapi alhamdulillah selama Alhamdulillah, ini ini belum ya, ya, masih semoga bisa aja- diatasi semoga aja intern ya Pak. Iya, iya Pak. Yang terakhir sekali Pak, kalau tadi disampaikan oleh Bapak pengalaman sebagai guru sudah 27 tahun, itu pengalaman yang luar biasa Iya. sekali menurut saya, dan sebagai kepala sekolah sudah 12 tahun ya Pak. Ini tentu kalau orang mengatakan kan sudah banyak makan garam ya. Nah kira-kira Pak, apa yang bisa diambil pelajaran dari setiap permasalahan yang mungkin Bapak hadapi selama ini ketika Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Yang saya ambil hikmahnya aja ya, baik apapun risiko, tantangan, hambatan pasti ada. Iya. Yang namanya sebagai kepala sekolah itu tidak semudah apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang belum pernah. Betul. Jenengan sudah pernah menjadi kepala sekolah, sudah tahu sendiri. Nah, bagaimana ini menghadapi siswa, orang tua, wali murid, guru, dan rekan kerja dan sebagainya. Apalagi di K3S juga ada rekan-rekan kepala sekolah juga. Ya pengalaman-pengalaman itulah yang saya rangkum, saya cermati, saya pelajari. Oh, kalau ada permasalahan seperti ini, solusinya seperti ini. Gitu. Jadi saya tampung semua. Apalagi ada dokumentasi dan sebagainya. Ya Pak. Jadi Alhamdulillah. tantangan hambatan itu tidak menjadikan Mungkin, Bapak tidak surut menjadi, atau mungkin, ya. patah semangat, Ya. nggak mau aja jadi Masa kepala makin sekolah. sebagai tantangan, Ya ya. betul, itu Tantangan sebagai sebagai kepala motivasi sekolah. ya Pak ya. Ya. Mungkin juga bisa menambah Ya, menambah kedewasaan ya kedewasaan, Pak. ya. Betul Setelah sekali. nanti pensiun kan sudah, oh merdeka. Iya, betul, iya. Pak, terima kasih sekali untuk bincang-bincangnya siang hari ini. Semoga di sisa-sisa waktu jabatan Bapak yang mungkin tinggal beberapa tahun ini Bapak diberikan kesehatan, Ya, amin, amin. umur yang panjang. Amin, amin. Kami ikut mendoakan Ya, itu amin, dan amin. ya, sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Ya, Pak. selamat siang. Terima kasih. Ya. Di-